Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum memulai, saya ingin berterima kasih dahulu kepada Ibu Dewi, Ibu Indah, dan Pak Adib selaku dosen pengampu studio riset tematik, Ibu Samsi dan Mas Rois yang telah membantu selama 1 semester perjalanan kuliah, dan tentu teman-teman Magister Arsitektur Riset 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Habib Al-Fahri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik riset saya yang berjudul penggunaan artificial intelligence untuk rancangan rumah secara swadaya. Inovasi workflow mendesain rumah berbasis teks. Saya melakukan penyelidikan pada tahap background studies tentang bagaimana penggunaan AI untuk mendesain bangunan. Sangat menarik dan sangat potensial menurut saya karena berdasarkan hasil penyelidikan dengan menggunakan AI untuk mendesain, kita hanya perlu memasukkan prompt, memasukkan teks. Contoh pada foto di sebelah kiri, bagaimana kota hijau masa depan. Maka AI akan mengenerate bagaimana bentuknya kota hijau pada masa depan. Kemudian pada foto yang sebelah kanan, form generation, performance evaluation, kemudian dan optimization, kita hanya perlu memasukkan prompt kepada AI bagaimana mengenerate atau menghasilkan bentuk bangunan yang kita inginkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang spesifik, maka akan dihasilkan satu proses desain, akan didapatkan satu proses desain yang di-generate oleh AI ini dengan teknik yang sederhana, yaitu memasukkan teks. Sangat bermanfaat, sangat potensial, dan saya sangat tertarik memiliki minat. Saya memiliki minat yang tinggi di dalam penggunaan AI untuk mendesain bangunan. Dan ternyata di sini saya bukan satu-satunya. Indonesia ternyata di dalam satu survei adalah negara nomor satu yang menempati nomor satu sebagai negara yang paling optimis dengan teknologi AI ini. Bahkan respondennya mayoritas yang dari generasi muda, yaitu generasi produktif yang memanfaatkan AI di bidang pekerjaannya masing-masing. Dengan potensi yang besar tersebut, opportunity yang besar tersebut, masih ada masalah yang besar di dalam penggunaan AI untuk mendesain bangunan ini sendiri, yaitu permasalahannya ada di desain workflow ketika menggunakan AI. Gap-nya ada pada penggunaan AI untuk mendesain di luar lingkungan profesional dan di luar industri skala besar. Foto yang di atas, ini adalah bagaimana satu referensi penggunaan AI pada proyek arsitektural industri skala besar. Pada industri ini, penggunaan AI untuk mendesain bangunan tidak ada masalah karena perancang atau acuannya itu sudah tetap atau cenderung tidak berubah banyak selama proses mendesain. Namun akan berbeda ketika di lingkungan luar profesional dan industri skala arsitektur yang skala kecil, yaitu rumah. Jika kita hanya memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman penggunaan AI mendesain bangunan di industri skala besar yang sebelumnya saya jelaskan, maka ini akan menjadi masalah. Bagaimana denah yang terbentuk di industri arsitektur skala kecil, yaitu rumah, itu tidak mengakomodasi secara keseluruhan apa kebutuhan yang diinginkan dan prompt yang dimaksud. Dan banyak masalah lainnya. Foto yang sebelah pojok kanan yaitu bagaimana lahan tersebut akhirnya dibuat keseluruhan untuk rumah, sehingga mepet ke jalan. Maka area studi ini permasalahannya itu adalah pada desain proses dengan AI, penggunaan bagaimana proses desain dengan AI dan bagaimana strategi self design karena tadi gapnya ada pada di luar lingkungan profesional. Maka dengan ini topik penggunaan artificial intelligence untuk rancangan rumah secara swadaya, inovasi workflow mendesain rumah berbasis teks dilakukan pada area atau background studies yang telah sebelumnya saya jelaskan. Pendahuluannya, dengan menentukan AI yang cara penggunaannya sederhana atau dalam artian memasukkan teks, jadi tanpa menggambar. Kemudian dari sini yaitu merumuskan strategi penggunaannya, bagaimana strateginya, bagaimana alurnya untuk mendesain bangunan. Di bawah adalah contoh AI yang commonly used atau biasa digunakan, banyak yang menggunakan, dan hanya membutuhkan simple teknik yaitu memasukkan teks. AI tersebut bekerja dengan cara text to image, text to video, atau text to text. Yaitu ketika pengguna memasukkan teks, maka AI akan mengenerate-nya menjadi gambar, AI akan mengenerate menjadi video,
dan seterusnya sesuai kebutuhan yang diinginkan. Kemudian AI berbasis teks yang merupakan instruksi bagi AI itu sendiri atau prompt itu untuk menghasilkan desain berupa kalimat atau gambar. Nah, kalimat atau gambar ini, desain kalimat atau gambar ini memungkinkan potensi atau kelemahan desain tersebut bisa kita kenali sejak dini, sejak awal. Maka kemudian keterampilan modifikasi prompt itu adalah salah satu aksi yang diperlukan oleh pengguna, keterampilan yang perlu dimiliki oleh pengguna untuk mengatasi kelemahan desain yang tadi sempat dijelaskan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian otomasi dan optimisasi di dalam arsitektur, penelitian tersebut itu menyatakan dengan jelas bahwa AI itu sebenarnya kontributor yang esensial untuk inovasi cara mendesain dan memproduksi arsitektur yang lebih baik. Karena kemampuannya tadi sudah mengenali potensi dan kelemahan desain bahkan sejak dini, sejak awal gambar atau bentuk desain tersebut tercipta. Namun, terdapat pandangan yang bertentangan dan kurangnya penelitian secara keseluruhan mengenai cara terbaik untuk menggunakan AI dalam tindakan arsitektural di luar lingkungan profesional. Lingkungan yang bagaimana? Yaitu lingkungan yang memiliki cukup modal untuk membangun sebuah proyek arsitektur, tetapi lingkungan tersebut awam akan arsitektur. Di mana lingkungan tersebut, pengetahuan subjek di dalam lingkungan ini itu sangat dinamis dan dapat berkembang dengan cepat dan terus-menerus, up to date. Contohnya masyarakat yang merancang rumah secara swadaya. Permasalahan penelitian ini dihimpun pengetahuannya melalui literatur review, kemudian akan ditentukan bagaimana research areanya atau research objeknya, dan bagaimana strategi penyelidikannya. Berikut adalah bagaimana flow-nya kajian literatur yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan atau gap yang tadi telah disampaikan. Berikut adalah roadmap bagaimana kajian literatur dilakukan, yaitu dilakukan pada dua terma, arsitektur dan AI. Dan arsitektur ini pada topik penciptaan bentuk atau bagaimana satu rancangan itu terbentuk. Dan artificial intelligence-nya itu ada pada design methods-nya, kemudian bagaimana generic algoritmnya, bagaimana prosesnya dalam artian itu, kemudian prompt-nya yaitu bagaimana struktur teksnya nanti yang dibutuhkan. Sehingga ini menghasilkan menurunkan sebuah topik yang tadi saya angkat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi proses kreatif dalam penggunaan AI itu sendiri untuk perancangan rumah. Kemudian mengevaluasi pendekatan yang dilakukan masyarakat dalam merancang rumah secara swadaya, serta mengembangkan rekomendasi strategis berupa workflow mendesain untuk lingkungan awam arsitektur yang dinamis di mana pengetahuan subjek di dalam lingkungan ini terus berkembang. Berikut kajian literatur, saya lampirkan kajian literatur yang telah saya lakukan. Gap research-nya adalah AI yang berbasis prompt atau berbasis teks itu sangat penting untuk keberhasilan ide atau konsep pada satu bentuk bangunan atau kualitas kinerja proses mendesainnya. Banyak penelitian dari kajian literatur yang tadi dilakukan itu menyelidiki strategi dan pendekatan untuk mengelola penggunaan AI dalam perancangan arsitektur. Namun, umumnya hanya berfokus pada industri arsitektur skala besar. Dengan perancang dan acuannya itu sudah ada. Atau walaupun sudah ada dan berubah, dia tidak akan tidak akan terlalu sering dan tidak akan terlalu banyak berubah. Pengetahuan dari penelitian tersebut menimbulkan masalah bagi industri arsitektur skala kecil yang menghadapi perubahan dan pemahaman yang dinamis, seperti industri arsitektur rumah swadaya, di mana platform, referensi, dan praktik terbaik muncul dengan sering. Praktik terbaik tentang perancangan rumah. Akibatnya, penelitian yang ada tidak memadai untuk industri di mana perubahan dan pemahaman penting tentang arsitektur itu terus-menerus terbarukan, up to date, dan cepat berkembang. Karena mengasumsikan perancangan yang biasanya telah ditetapkan perancangnya dan ada acuan seperti di industri arsitektur skala besar yang tadi sempat dijelaskan. Maka gap-nya adalah, oleh karena itu, industri arsitektur skala kecil seperti rumah swadaya, itu adanya kurang persiapan dalam hal strategi dan pendekatan mendesain. Ontologi dari penelitian ini adalah proses mendesain pada rancangan rumah dan cara swadaya dalam cara mendesain secara swadaya. Epistemiknya adalah
mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam proses perancangan swadaya, proses perancangan arsitektur di luar lingkungan profesional, itu menggunakan AI. Slide berikutnya adalah rangkuman bagaimana strategi penyelidikan dilakukan. Kajian literatur itu memberikan pengetahuan, memberikan input, insight, yaitu pada tahap-tahap memahami, kemudian mengaplikasikan AI pada proyek arsitektural, kemudian analisis terhadap hasil AI, hasil generate AI, dan evaluasinya bagaimana cara melakukan atau penggunaan AI tersebut. Hasilnya itu kontribusinya ada pada research background dan research problem. Kemudian literatur review yang apply dan analyze yaitu ada pada literatur review, research area object, dan sistem penyelidikan. Dan setelahnya ada evaluate. Tujuan dari penelitian ini sebagai yang motivasional adalah teknologi AI pada konteks tertentu itu sebenarnya sudah melewati arsitektur dalam kemudahan dan kebermanfaatannya. Maka bagaimana penggunaan AI ini tidak tidak diteliti gitu. Karena jika tidak diteliti akan ada kesenjangan yang jauh kembali gitu. Bagaimana penggunaan AI tadi sudah diteliti di dalam industri yang skala besar, namun yang di industri skala kecil itu belum ada, bukan belum ada, namun pemahaman dari penelitian industri skala besar itu kurang kurang tepat jika langsung dilaksanakan pada industri skala kecil. Sehingga audiensnya itu ada pada masyarakat yang melaksanakan rancangan secara swadaya. Dan dampaknya diharapkan untuk keilmuan perancangan dan praktik desain rumah. Jadi penelitian ini menawarkan sebuah proses mendesain, proses inovatif cara mendesain yang mengintegrasikan banyak aktor seperti teknologi, kemudian tetangganya ketika dia melakukan swadaya atau komunitas dan lain sebagainya. Tujuan teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses kreatif dalam penggunaan AI untuk perancangan rumah dan mengevaluasi pendekatan yang dilakukan masyarakat dalam merancang rumah secara swadaya, serta mengembangkan rekomendasi strategis berupa workflow mendesain untuk lingkungan awam arsitektur yang dinamis. Maka lahirlah pertanyaan penelitian. Untuk tujuan identifikasi proses kreatif, pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana membuat teks yang tepat dalam urutan kerja, setiap urutan kerja mendesain rumah menggunakan AI. Kemudian untuk tujuan mengevaluasi pendekatan merancang rumah secara swadaya pada masyarakat, yaitu pertanyaannya bagaimana membuat format rancangan rumah yang dapat reliable di lokasi manapun. Karena pembangunan rumah secara swadaya akan dilakukan di banyak tempat atau di banyak waktu. Tidak hanya hari ini, tidak hanya besok, atau ketika tahun depannya masyarakat akan membangun kembali entah keluarganya atau tetangganya dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan penelitian bagaimana membuat format rancangan rumah yang reliable. Kemudian untuk tujuan mengembangkan rekomendasi strategis dalam lingkungan di luar profesional, yaitu yang dinamis ini, bagaimana membuat skema mendesain yang didasari diskusi. Sehingga skema ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perancangan rumah swadaya yang lebih efektif dan progresif. Berikut highlight-nya, bagaimana praktik penggunaan AI pada proyek apartemen namun di industri skala besar. Di akhir saya ingin menyampaikan sinopsisnya. Penelitian ini merupakan penelitian campuran kualitatif kuantitatif guna memahami proses mendesain rumah swadaya. Sebelum penelitian dilakukan dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas proses mendesain. Penelitian tentang penggunaan AI yang dikaji akan menjadi background knowledge sebagai pengetahuan dasar sebelum observasi dan memahami kondisi secara langsung nantinya di lapangan. Paradigma penelitian ini adalah post-positivisme. Karena nanti ketika mengumpulkan data, ada dua hal yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap rumah yang telah dibangun secara swadaya. Di observasi bentuknya elemen arsitekturalnya, kemudian wawancara dilakukan kepada pelaku pembangunnya, bagaimana proses desain yang mereka lakukan. Sehingga nantinya akan tercipta satu realita post-positivisme yang terkonstruksi berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut. Dalam penelitian ini, setiap subjek yang terlibat akan diamati secara langsung dan memungkinkan interaksi berjarak antara peneliti dengan yang diteliti. Semua data diambil secara natural, dianalisis secara langsung, kemudian